Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan topik yang akan kami bahas dalam video ini, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan. Kami adalah mahasiswa Teknik Informatika semester 5. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Dalam video ini kami akan membahas sistem informasi perpustakaan sebagai sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang berfungsi untuk mengelola data perpustakaan, mulai dari data buku, data anggota, proses peminjaman dan pengembalian, hingga pembuatan laporan. Sistem ini dirancang untuk membantu meningkatkan efisiensi kerja pustakawan serta memudahkan pengguna dalam mengakses informasi perpustakaan. Melalui penyampaian materi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan sistem informasi perpustakaan dalam mendukung pengelolaan perpustakaan yang lebih efektif, akurat, dan terorganisir. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nisha Febriana dengan NIM 02304081. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang dari proyek yang kami ambil, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan. Nah, pada era perkembangan teknologi informasi saat ini, hampir seluruh bidang membutuhkan sistem berbasis komputer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, termasuk dalam pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan secara manual masih memiliki berbagai kendala, seperti pencatatan data buku dan anggota yang kurang terstruktur, proses peminjaman dan pengembalian yang memakan waktu, serta risiko terjadinya kesalahan pencatatan dan kehilangan data. Oleh karena itu, dikembangkan sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web yang bertujuan untuk membantu pengelolaan data dan transaksi perpustakaan secara terkomputerisasi, terstruktur, dan mudah diakses. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mempermudah admin dalam mengelola seluruh aktivitas perpustakaan, mulai dari pengelolaan data buku, data anggota, hingga transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Manfaat yang diperoleh dari sistem ini antara lain meningkatkan kecepatan dan keakuratan pencatatan data, mempermudah pencarian informasi, serta membantu admin dalam memantau ketersediaan buku dan riwayat transaksi secara real-time. Sistem ini juga dirancang untuk mengatasi permasalahan seperti pencatatan manual yang tidak efisien, sulitnya mencari data, serta belum tersedianya laporan transaksi yang terstruktur. Seluruh data disimpan dalam satu database terpusat sehingga lebih aman dan mudah dikelola. Sistem informasi perpustakaan ini dilengkapi dengan fitur utama seperti pengelolaan data buku dan anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian buku, serta fitur laporan yang dapat ditampilkan dan dicetak berdasarkan periode tertentu. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan perpustakaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Priscilia dengan NIM 02304054. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan perancangan sistem informasi perpustakaan yang meliputi konsep dan alur kerja sistem, arsitektur sistem, hak akses pengguna, serta teknologi yang digunakan. Sistem informasi perpustakaan ini dirancang dengan konsep terpusat, di mana seluruh data perpustakaan seperti data buku, data anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian disimpan dalam satu database. Alur kerja sistem dimulai ketika admin melakukan login ke dalam sistem. Setelah login berhasil, admin dapat mengelola data buku dan data anggota, melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku, serta melihat laporan transaksi. Setiap aktivitas yang dilakukan akan langsung diproses oleh sistem dan disimpan ke dalam database secara real-time. Sistem ini menggunakan arsitektur 3 lapisan, yaitu user, web, dan database. Pada lapisan user, admin mengakses sistem melalui web browser.
Lapisan web berfungsi untuk mengelola logika aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Bootstrap sebagai antarmuka pengguna. Sementara itu, lapisan database menggunakan MySQL untuk menyimpan seluruh data perpustakaan secara terstruktur dan terintegrasi. Hak akses pengguna pada sistem ini dibatasi hanya untuk admin. Admin memiliki hak penuh dalam mengelola seluruh fitur sistem, mulai dari pengelolaan data buku, data anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian, hingga melihat dan mencetak laporan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan integritas data. Dalam proses pengembangan sistem digunakan beberapa teknologi pendukung, yaitu PHP sebagai backend, Bootstrap untuk desain tampilan yang responsif, MySQL sebagai database, Exam sebagai web server lokal, serta Visual Studio Code sebagai text editor. Dengan perancangan sistem yang terstruktur dan penggunaan teknologi yang sesuai, sistem informasi perpustakaan ini dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengelolaan perpustakaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmini dengan NIM 02304029. Pada bagian ini saya akan menjelaskan database dan manajemen data yang digunakan dalam sistem informasi perpustakaan. Database dirancang secara terstruktur untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem, seperti data buku, data anggota, data transaksi peminjaman dan pengembalian, serta data pengguna. Seluruh data disimpan dalam satu database terpusat menggunakan MySQL agar memudahkan pengelolaan, pencarian, dan pengembangan data. Sistem informasi perpustakaan ini terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu tabel buku digunakan untuk menyimpan informasi buku seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok buku. Tabel anggota menyimpan data anggota perpustakaan seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Selain itu, terdapat tabel peminjaman yang berfungsi untuk mencatat transaksi peminjaman buku, termasuk tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan status peminjaman. Proses pengembalian buku pada sistem ini terintegrasi melalui perubahan status pada tabel peminjaman. Tabel user atau admin digunakan untuk menyimpan data pengguna yang memiliki hak akses ke dalam sistem. Tabel-tabel dalam database saling berelasi untuk menjaga konsistensi data. Tabel peminjaman memiliki relasi dengan tabel buku dan tabel anggota melalui file ID buku dan ID anggota, sehingga sistem dapat mengetahui buku yang dipinjam oleh anggota tertentu dan memudahkan pelacakan transaksi. Pada proses penyimpanan data, misalnya saat peminjaman buku, sistem akan menyimpan data ke tabel peminjaman dan secara otomatis mengurangi stok buku. Saat pengembalian, sistem akan memperbarui status peminjaman dan menambahkan kembali stok buku. Untuk pengembalian data, sistem menggunakan query database untuk menampilkan data buku, data anggota, serta laporan transaksi yang ditampilkan secara real-time pada halaman web. Dengan perancangan database dan manajemen data yang baik, sistem informasi perpustakaan ini dapat berjalan secara optimal, aman, dan efisien. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Moza Saputri dengan NIM 02304057. Pada halaman ini ditampilkan halaman login sebagai pintu masuk utama ke dalam sistem. Halaman login dirancang dengan tampilan sederhana dan terfokus, di mana form login diletakkan di bagian tengah layar agar mudah terlihat oleh pengguna. Terdapat dua file utama, yaitu username dan password, serta tombol login yang jelaskan untuk memudahkan proses autentikasi admin. Penggunaan warna yang lembut dan tata letak yang rapi bertujuan agar pengguna merasa nyaman dan tidak bingung saat pertama kali menggunakan sistem. Selanjutnya pada halaman dashboard, setelah login berhasil, pengguna
pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Dashboard berfungsi sebagai pusat navigasi sistem, di mana ditampilkan menu utama seperti data buku, data anggota, transaksi, dan laporan. Tata letak dashboard dibuat sederhana agar admin dapat mengakses fitur yang dibutuhkan dengan cepat tanpa harus melalui banyak langkah. Selanjutnya pada halaman data buku. Pada halaman data buku, sistem menampilkan daftar buku dalam bentuk tabel agar mudah dibaca. Admin dapat melakukan pencarian, penambahan, pengeditan, dan penghapusan data buku melalui tombol-tombol yang telah disediakan. Tampilan tabel ini dirancang agar memudahkan admin dalam mengelola dan menemukan data buku secara cepat. Pada halaman peminjaman dan laporan, halaman peminjaman digunakan untuk mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Sementara itu, halaman laporan menampilkan ringkasan data transaksi yang dapat difilter berdasarkan tanggal dan dicetak sebagai laporan. Perkenalkan, nama saya Desi, NIM 0230404. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan flowchart dari sistem informasi perpustakaan yang kami bangun. Flowchart ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem secara keseluruhan agar mudah dipahami. Flowchart pertama adalah flowchart login sistem. Proses dimulai ketika admin memasukkan username dan password. Kemudian sistem melakukan validasi ke database. Jika data benar, admin diarahkan ke dashboard, sedangkan jika salah, sistem akan menampilkan pesan error dan kembali ke halaman login. Selanjutnya adalah flowchart, pengelolaan data buku dan data anggota. Pada bagian ini, admin dapat memilih aksi tambah, edit, atau hapus data. Setiap aksi akan diproses oleh sistem dan disimpan ke database. Kemudian, sistem menampilkan data. Flowchart berikutnya adalah flowchart peminjaman buku yang merupakan inti dari sistem. Admin memilih anggota dan buku yang tersedia, lalu sistem menyimpan data peminjaman dan secara otomatis mengurangi stok buku serta mengubah status menjadi dipinjam. Kemudian terdapat flowchart pengembalian buku, di mana admin memilih data peminjaman, mengubah status menjadi dikembalikan, mengisi tanggal kembali, dan sistem akan menambahkan kembali stok buku. Terakhir adalah flowchart laporan yang menggambarkan proses penampilan laporan transaksi. Admin dapat menggunakan filter tanggal dan mencetak laporan jika diperlukan. Dengan adanya flowchart ini, alur kerja sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami sebelum dan saat proses diimplementasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gita Rizka dengan NIM 02304017. Pada bagian ini saya akan mendemokan cara kerja sistem informasi perpustakaan secara langsung. Pertama, saya akan memulai dengan login ke dalam sistem menggunakan akun admin. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard yang berisi menu utama untuk mengakses seluruh fitur sistem. Selanjutnya, saya akan membuka menu data buku. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar buku yang tersedia, menambahkan data buku baru, kemudian mengedit data buku, serta menghapus data buku sesuai kebutuhan. Kemudian saya akan membuka menu data anggota. Di halaman ini, admin dapat mengelola data anggota perpustakaan seperti menambah, kemudian mengubah, dan menghapus data anggota.
transaksi peminjaman buku. Admin memilih anggota dan buku yang tersedia. Kemudian sistem akan menyimpan data peminjaman dan secara otomatis mengurangi stok buku. Untuk melihat pengurangan stok buku, bisa dilihat di kelola buku, di mana awalnya stok buku, algoritma dan pemrograman adalah 8, kemudian stoknya sisa 7 karena ada yang meminjamnya. Kemudian selanjutnya adalah proses pengembalian buku. Pada proses ini, admin mengubah status peminjaman menjadi dikembalikan dengan cara mengklik tanda centang di kolom aksi, dan sistem akan menambahkan kembali stok buku secara otomatis. Terakhir, saya akan membuka menu laporan. Pada halaman ini, admin dapat melihat laporan peminjaman dan pemberian buku menggunakan filter tanggal serta mencetak laporan jika diperlukan. Dengan demikian, seluruh proses pengelolaan perpustakaan dapat dilakukan secara terintegrasi melalui sistem ini. Terima kasih. Pada bagian ini disampaikan bahwa proyek yang dibuat telah berhasil memenuhi tujuan awal. Sistem yang dikembangkan mampu membantu pengguna dalam menyelesaikan permasalahan yang ada secara lebih efektif dan terstruktur. Secara umum, sistem sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang pada tahap analisis. Proyek ini telah berhasil mengimplementasikan buku utama sesuai dengan perencanaan, mulai dari proses input data, pengolahan data, hingga output informasi dapat berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dan teori yang dipelajari selama perkuliahan dapat diterapkan dalam bentuk sistem nyata. Untuk pengembangan ke depan, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna, meningkatkan tampilan antarmuka agar lebih interaktif, mengoptimalkan keamanan dan performa sistem. Diharapkan, sistem ini dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks dan bermanfaat di masa depan. Demikian penjelasan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negara Is this the place?